Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ferdiansyah dengan NIM 081611333020. Di sini saya akan mempresentasikan naskah proposal saya yang berjudul Penentuan Komposisi Gas Hasil Proses Gasifikasi sebagai Solusi Permasalahan Krisis Energi. Sebenarnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Heri Trilaksana selaku dosen pembimbing 1, kemudian Bapak Pujianto selaku dosen pembimbing 2, dan Bapak Subadi selaku dosen penguji. Pertama, bab 1, pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi karena pada tahun 2018, total energi primer yang diproduksi di Indonesia mencapai 411,6 MTOE, yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan energi terbarukan. Kemudian total konsumsi energi final tahun 2018 sekitar 114 MTOE, yang terdiri dari beberapa sektor. Yang pertama, sektor transportasi sebanyak 40%, sektor industri yang sebanyak 36%, sektor rumah tangga yang sebanyak 16%, dan sektor komersil dan sektor lainnya sebanyak 8%. Produksi minyak bumi pada tahun 2018 juga Indonesia mencapai 283 juta barel. Dan apabila dilihat dalam kurun tahun 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2009, total produksi minyak bumi Indonesia mencapai 346 juta barel. Nah, maka dilihat bahwa produksi minyak Indonesia mengalami penurunan. Dengan berkurangnya produksi energi fosil terutama minyak bumi dan tidak ditemukannya cadangan minyak yang baru, maka dapat menimbulkan krisis energi. Karena itu, dalam upaya meminimalisir ketergantungan Indonesia akan energi fosil, pemerintah perlu meningkatkan energi terbarukan dan energi baru dan terbarukan. Sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2019 tentang kebijakan energi nasional. Kemudian pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik Nasional mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 261,1 juta jiwa. Dan timbulan sampah yang dihasilkan selama 1 tahun mencapai 65,2 juta ton. Dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan SRP dan SSRT mengupayakan target Sustainable Development Goal 12.5 yang menyatakan negara secara konsubstansial mengurangi jumlah timbulan sampah. Gasifikasi adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung karbon untuk mengubah material baik cair maupun padat menjadi bahan bakar gas yang mampu bakar. Oleh karena itu, dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk layak luas dan mampu menjadi solusi pengganti bahan bakar fosil. Rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian kali ini yang pertama, bagaimana volume gas yang dihasilkan reaktor gasifikasi mampu menjalankan generator listrik secara mandiri. Kemudian, kedua, bagaimana konversi massa sampah organik menjadi energi listrik. Tujuan penelitian yang akan dituju yang pertama, menentukan produksi volume gas yang dihasilkan reaktor gasifikasi untuk menjalankan regenerator listrik secara mandiri. Kedua, menentukan faktor konversi massa sampah organik yang dapat diubah menjadi energi listrik. Batasan masalah yang saya tentukan, yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan salah satu jenis sampah, yaitu sampah organik. Sampah organik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempurung kelapa yang memiliki ukuran 2x2 cm, 4x4 cm, 6x6 cm. Dua, massa total bahan bakar yang digunakan sebanyak 10 kg. Reaktor yang digunakan adalah reaktor gasifikasi jenis non-draft. Keempat, suplai oksigen yang digunakan, suplai oksigen dijaga konstan selama reaktor beroperasi dan bekerja sesuai dengan kinerja optimal reaktor. 5. Analisis gas yang digunakan dalam penelitian
adalah menggunakan analisis gas kromatografi. Keenam, penelitian dilakukan menggunakan reaktor gasifikasi yang berada di Fakultas Sains Teknologi. Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi solusi permasalahan krisis energi yang menempa berbagai negara di dunia, kemudian mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan masyarakat karena diubah menjadi energi alternatif, dan terakhir mampu membuat masyarakat menjadi mandiri dalam hal sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses lain yang berbentuk padat. Sampah juga dapat diartikan sebagai bahan sisa yang baik, bahan-bahan yang sudah tidak dapat digunakan lagi, maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya dari sektor ekonomis. Sampah dibagi menjadi 3, sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah dapat diuraikan melalui proses alami, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian sampah non-organik, sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Contohnya plastik. Sampah B3. Sampah ini terjadi dari sifat kimia, organik dan non-organik, serta logam-logam berat. Contohnya sampah B3 adalah limbah medis. Gasifikasi merupakan teknologi dari proses termokimia yang dapat merubah padatan atau cairan yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, unsur organik menjadi produk yang berbentuk gas dengan panduan oksigen terbatas, yaitu kurang lebih sekitar 20-40%. Produk yang dihasilkan dari proses gasifikasi tersebut terdiri dari gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, hidrogen, dan metana. Dari produk yang dihasilkan terlihat bahwa beberapa gas yang ramah lingkungan dihasilkan beberapa gas yang ramah terhadap lingkungan, seperti hidrogen. Faktor yang mempengaruhi gasifikasi ada 3. Yang pertama, waktu. Semakin lama waktu gasifikasi, maka semakin banyak juga gas yang dihasilkan. Kemudian kecepatan aliran udara. Semakin laju, maka semakin laju kecepatan aliran udara, maka laju konsumsi bahan bakar akan semakin maju, semakin besar, dan waktu proses akan semakin pendek. Kemudian rasio bahan bakar dan udara. Perbanding antara udara dan bahan bakar tentu mempengaruhi reaksi gas yang terjadi, dan tentu saja mempengaruhi terhadap kandungan gas yang akan dihasilkan. Proses pada gasifikasi yang pertama, pengeringan. Pengeringan terjadi pada temperatur sekitar 20-150 derajat Celcius. Proses ini akan menguapkan sebagian besar kandungan air dalam bahan baku. Kemudian proses pirolisis. Produk pirolisis umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu syngas, tar, dan arang. Kemudian proses oksidasi. Gas hasil dari proses pirolisis kemudian akan teroksidasi oleh oksigen dan dari udara. Panas yang dihasilkan dari reaksi ini digunakan untuk proses pengeringan dan reaksi endoterm lainnya. Kemudian terakhir proses reduksi. Zona reduksi melibatkan suatu rangkaian reaksi endotermik yang menggunakan panas yang diproduksi dari reaksi pembakaran. Produk yang dihasilkan dari proses ini adalah gas bakar seperti hidrogen, karbon monoksida, dan metana. Keseluruhan proses gasifikasi terjadi di dalam reaktor gasifikasi yang dikenal dengan nama gasifer. Reaktor gasifikasi sendiri terdiri dari berbagai jenis reaktor gasifikasi tipe ATREF, reaktor gasifikasi dan beberapa tipe lainnya. Saat ini reaktor gasifikasi yang sering digunakan adalah tipe fixed bed downdraft karena menghasilkan kandungan tar yang lebih sedikit dibandingkan tipe gasifier yang lainnya. Gas hasil gasifikasi. Gas hasil proses gasifikasi terdiri dari beberapa gas bahan bakar, yaitu karbon monoksida, hidrogen, dan metan, serta gas-gas yang tidak bahan bakar seperti karbon monoksida dan nitrogen. Nah, bisa dilihat dalam tabel, ini adalah beberapa komposisi gas hasil proses gasifikasi dari beberapa bahan sampel, seperti batok kelapa, kayu karet, batok sawit, dan sekam padi.
Komposisi gas ini sangat tergantung beberapa faktor. Pertama, jenis biomasa, kondisi-kondisi proses gasifikasi per temperatur, dan terakhir apa bentuk dan ukuran partikel biomasa. Tempurung kelapa. Tempurung kelapa merupakan bagian dari buah kelapa yang berupa endokard, bersifat keras dan diselimuti oleh sabut kelapa. Biasanya tempurung kelapa digunakan sebagai bahan kerajinan, bahan bakar, dan briket. Tempurung kelapa memiliki komposisi mirip dengan kayu, mengandung lignin, pentosa, selulasa. Kemudian tempurung kelapa biasanya digunakan sebagai bahan baku aran. Hal tersebut dikarenakan tempurung kelapa merupakan bahan yang mampu menghasilkan nilai kalori sekitar 6.500 sampai 7.600 kilokalori per gram. Kromatografi gas. Kromatografi gas adalah metode analisis berdasarkan pemisahan molekul karena perbedaan dalam struktur atau komposisi. Kromatografi melibatkan sampel bergerak melalui sistem yang akan dipisahkan menjadi berbagai komponennya. Dalam kromatik gas, pemisahan didasarkan pada perbedaan migrasi antar dua fase, yaitu fase diam yang berupa padatan dan fase kerak yang berupa gas. Beberapa bagian pada kromatografi gas meliputi gas induktor, gas pembawa, kolom, oven, detektor, dan pencatat. Dalam pemisahan menggunakan kromatografi gas, sampel yang akan dihasilkan harus dalam bentuk fase uap. Sampel dimasukkan ke dalam kolom dengan cara menginjeksikan melalui injektor. Proses pemisahan pada kromatografi gas terjadi pada kolom. Fungsi umum dari detektor yaitu mengubah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik. Selanjutnya, arus listrik tersebut diteruskan ke rekorder untuk menghasilkan kromatogram. Bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian berada di Bengkel Fisika Fakultas Teknik Teknologi Universitas Erlangga, Surabaya. Kemudian waktu penelitiannya selama yang mulai dari bulan Juni sampai bulan September 2020. Alat dan bahan. Alat bahan yang dibutuhkan yang pertama, reaktor gasifikasi tipe down drive, blower udara, burner, stopwatch, karung penyimpan bahan, alat penampung gas, timbangan, generator, perangkat uji gas kromatografi. Sebaliknya yang digunakan adalah tempurung kelapa dan kertas pemantik pembakaran. Variabel penelitian. Variabel gas yang diambil adalah ukuran tempurung kelapa, variabel terikat adalah komposisi gas dan daya listrik dari proses gasifikasi. Kemudian variabel pengoper ada reaktor gasifikasi, bahan bakar, dan suplai oksigen. Prosedur penelitian. Yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan, proses pembuatan bahan uji, proses eksperimen gasifikasi, uji komposisi gas, dan terakhir adalah menentukan persentase komposisi gas. Pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Gambar rangkaian alat. Sebenarnya saya minta maaf karena terjadi kesalahan gambar waktu saya membuat naskah proposal yang pertama, sehingga saya revisi menjadi gambar berikut. Model gasifikasi terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian tabung biomasa, kemudian bagian reduksi, dan ketiga bagian pirolisis. Pada bagian pertama, diberi tempat untuk memasukkan bahan bakar dan penutup, dan saluran untuk suplai udara yang berasal dari blower yang berfungsi sebagai penambah tekanan udara dalam tabung. Kemudian bagian kedua adalah bagian reduksi. Bagian kedua diberi 8 lubang yang memiliki fungsi sebagai pengendali oksigen dan 1 lubang besar sebagai tempat mula pembakar bahan bakar. Kemudian bagian ketiga diberikan tempat berbentuk mangkok yang berfungsi sebagai penampung abu sisa pembakaran. Gas yang dihasilkan dari proses gasifikasi diluarkan lewat lubang di sisi mangkok yang kemudian disalurkan ke dalam siklon. Di dalam siklon, gas akan berputar sehingga sisa-sisa abu santar yang masih terbawa akan mengendap di dasar siklon. Selanjutnya, gas melewati lubang bagian atas siklon menuju pendingin. Di pendingin dibuat berbentuk meliuk-liuk yang memiliki fungsi untuk mengendapkan tar yang masih terbawa, sehingga udara dapat didinginkan dan gas yang dihasilkan lebih bersih. Bahan tempurung kelapa yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari para penjual es kelapa muda dan
beberapa pasar tradisional. Proses pembuatan bahan uji. Tempurung kelapa dipotong dengan ukuran 2x2 cm sampel A, 4x4 cm sampel B, dan 6x6 cm sampel C, dan masing-masing berat total sampel 10 gram. Kemudian dikeringkan dengan terik sinar matahari kira-kira 2 hari. Tahap proses eksperimen gasifikasi. Pada tahap ini dilakukan proses pembakaran tepung kelapa. Proses pembakaran dilakukan hingga dihasilkan gas yang membakar. Proses pembakaran ini dilakukan dengan membakar bahan bakar melalui ubang yang berada di bagian reduksi dan memberikan bara api sedikit pada bagian atas tabung biomasa agar dapat mempercepat pembakaran tempurung kelapa. Setelah dihasilkan gas dan dikira sudah bersih dari tar, gas tersebut dimasukkan ke dalam tabung penampung gas. Nah, tabung penampung gas dimasukkan untuk menampung sementara gas yang dihasilkan sebelum dilakukan uji gas kromatografi. Nah, kemudian tahap uji komposisi gas. Uji komposisi dilakukan dengan menggunakan gas kromatografi terhadap 3 sampel A, B, C, di mana sampel A masing-masing ada 3 tabung gas, sampel B masing-masing 3 komposisi, dan sampel C 3 tabung gas. Kemudian yang terakhir menentukan presentasi komposisi gas, yaitu menentukan presentasi komposisi gas metana, karbon monoksida, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen dari masing-masing sampel. Nah, perkiraan waktu pelaksanaan. Perkiraan waktu pelaksanaan terjadi selama 3 bulan, yaitu mulai dari bulan Juli sampai bulan September. Dengan agenda awal yaitu setelah terus studi literatur sampai penulisan laporan tugas akhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada kurang salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.